Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devia Dwi Amanda, NPM 2410178 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis rancangan pekerjaan dan analisis rancangan pekerjaan lanjutan atau luring. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan analisis rancangan pekerjaan atau jabatan. Pengertian analisis jabatan. Analisis jabatan adalah pengumpulan, penilaian, dan penyusunan informasi secara sistematis mengenai tugas-tugas dalam organisasi yang dilakukan oleh seorang ahli, yaitu job analis. Landasan utama kegiatan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, mengevaluasi tantangan lingkungan terhadap pekerjaan seseorang. Yang kedua, menghindari persyaratan kerja tidak dibutuhkannya dapat menyebabkan diskriminasi dalam pekerjaan. Yang ketiga, mengungkapkan elemen-elemen kerja yang dapat membantu dan mengabaikan kualitas kehidupan kerja. Yang keempat, merencanakan kebutuhan sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Yang kelima, mencocokkan pelamar kerja dengan jabatan yang kosong. Yang keenam, menentukan pelatihan untuk pegawai baru dan pegawai yang sudah berpengalaman. Yang ketujuh, menentukan rencana untuk mengembangkan pegawai yang memiliki potensi. Yang kedelapan, menentukan standar kerja yang realistis. Yang kesembilan, dapat menggunakan keahliannya secara efektif. Dan yang terakhir, memberikan kompetensi kepada pemegang jabatannya secara adil. Pelaksanaan analisis jabatan. Yang pertama, mengidentifikasi jabatan yang akan dianalisis. Mengidentifikasi jabatan dilakukan untuk mencari tahu jabatan-jabatan yang ada di dalam suatu organisasi. Di dalam perusahaan kecil, jabatan-jabatan akan mudah diketahui, tetapi untuk perusahaan besar, hal ini menjadi rumit karena terdapat jumlah jabatan yang sangat besar. Yang kedua, menentukan teknik pengumpulan informasi. Ada 5 teknik pengumpulan informasi, yaitu yang A, membuat kuesioner. Kuesioner yaitu dapat daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis mengenai informasi yang dibutuhkan tentang jenis tugas, rincian tugas, tanggung jawab, karakteristik petugas yang dibutuhkan untuk melakukannya, kondisi kerja, standar kerja, dan lain-lain. Teknik ini merupakan cara luas dilakukan karena lebih mudah, cepat, karena dapat mengumpulkan informasi beberapa jabatan sekaligus. Yang B, interview. Interview yaitu melakukan dialog secara terus-menerus dengan pegawai mengenai aspek di atas. Teknik ini lebih kompleks dan memerlukan waktu lebih lama sebab harus mewawancarai beberapa petugas secara terpisah. Yang C, mengadakan observasi. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk melihat kegiatan yang dilakukan. Cara ini efektif untuk tugas yang perilaku kerjanya dapat diamati. Observasi juga dapat dilakukan terhadap peralatan yang dipakai, kondisi kerja, standar kerja. Yang D, panel of expert. Panel of expert yaitu diskusi antar para ahli yang berkaitan dengan pekerjaan, yaitu para manajer, supervisor, atau teknisi di bidang pekerjaan yang sedang dianalisis. Yang E, employee logs. Employee logs yaitu catatan harian para petugas yang diminta untuk mencatat setiap hari kegiatan yang dilakukan di dalam pekerjaannya, peralatan yang digunakan, dan lain-lain. Yang ketiga, penggunaan kuesioner. Penggunaan kuesioner merupakan teknik yang paling luas dipakai karena kuesioner lebih memungkinkan untuk menanyakan berbagai aspek yang lebih luas dari pekerjaan. Perancangan pekerjaan. Perancangan pekerjaan merupakan proses penentuan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh pemegang jabatan, hak untuk mengatur pekerjaan tersebut, dan tanggung jawabnya. Pendekatan rancangan jabatan. Yang pertama, elemen organisasi. Di dalam organisasi lebih menekankan pada aspek efisien dan efektivitas. Untuk mencapainya, organisasi cenderung ke arah pendekatan. Yang kedua, elemen lingkungan. Pertimbangan elemen lingkungan berkaitan dengan pertimbangan aspek-aspek. Yang A, kemampuan pegawai pada tingkat spesialisasi yang tepat. Yang B, ketersediaan pegawai. Dan yang C, harapan-harapan masyarakat.
Dan yang ketiga ada elemen perilaku. Elemen perilaku berkaitan dengan pemberian beberapa aspek dari pekerjaan yang dapat memenuhi keinginan atau motif manusia dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Aspek-aspek itu berkaitan dengan yang A. Otonomi. Otonomi atau wewenang adalah sejauh mana seseorang kebebasan untuk mengatur pekerjaannya. Misalnya, menentukan metode, penjadwalan pekerjaan, memilih bahan-bahan yang digunakan. Seorang pekerja dapat memiliki otonomi yang luas atau otonomi yang rendah tergantung dari jenis pekerjaannya. Yang B. Task variety. Task variety atau variasi tugas adalah jenis tugas yang dilakukan seseorang dan digunakan keahliannya yang berbeda. Seseorang dapat memiliki sedikit atau banyak jenis tugas yang dibutuhkan dengan keahlian yang berbeda. Yang C. Task identity. Task identity adalah sejauh mana seorang pekerja terlibat dalam penyelesaian proses keseluruhan pekerjaan. Seseorang bisa terlibat hanya dalam sebagai proses atau keseluruhan. Dan yang D, task significance. Task significance atau signifikansi tugas adalah sejauh mana suatu pekerjaan mempunyai arti penting bagi rekan kerja atau orang lain. Seseorang dapat merasakan pentingnya dapat menimbulkan kebanggaan dan pengakuan atas pelaksanaan suatu pekerjaan. Teknik perancangan ulang pekerjaan. Yang pertama, job engagement, yaitu meningkatkan cakupan pekerjaan yang dimiliki seseorang. Yang kedua, job enrichment, yaitu meningkatkan otonomi seseorang dalam mengatur pekerjaan. Dan yang ketiga, job rotation, yaitu meningkatkan variasi tugas yang dimiliki seseorang dengan cara memindahkan seorang petugas untuk melakukan pekerjaan yang berbeda. Faktor kepuasan kerja. Yang pertama, rasa berprestasi. Yang kedua, rasa pengakuan. Dan yang ketiga, rasa tanggung jawab. Dan yang keempat, rasa pengembangan diri. Faktor ketidakpuasan kerja. Yang pertama, kebijaksanaan umum dan administrasi. Yang kedua, pengawasan. Yang ketiga, gaji. Yang keempat, hubungan dengan rekan kerja. Dan yang kelima, lingkungan kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis rancangan pekerjaan lanjutan atau luring. Tujuan analisis pekerjaan atau jabatan: menyediakan kepada manajemen untuk pemahaman yang mendalam tentang isi dan persyaratan dari sebuah posisi atau pekerjaan yang meliputi. Yang pertama, mempelajari organisasi, menentukan pekerjaan yang akan dianalisis, membuat kuesioner analisis pekerjaan, dan yang terakhir, mengumpulkan informasi tentang analisis pekerjaan. Manfaat analisis pekerjaan: mengacu pada visi misi, tujuan, dan strategi perusahaan atau organisasi, maka analisis pekerjaan yang menggambarkan apa saja yang harus dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuannya akan bermanfaat sebagai patokan untuk menyusun. Yang pertama, analisis penyusunan pegawai. Ada jumlah, kualifikasi, dan posisi pegawai. Yang kedua, desain organisasi, yaitu ada struktur organisasi statis dan dinamis. Yang ketiga, dan perencanaan kinerja pegawai. Ada target yang harus dicapai tiap pegawai mengacu pada target organisasi. Yang keempat, sukses manajemen, meningkatkan dan pelepasan manajer dan pegawai. Rancangan atau desain pekerjaan. Yang pertama, rancangan pekerjaan merupakan pengembangan dari analisis pekerjaan terkait dengan upaya untuk memperbaiki efektivitas, dan produktivitas perusahaan dan kinerja karyawan. Yang kedua, berkaitan dengan job enlargement dan job enrichment. Yang ketiga, rancangan pekerjaan adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas, dan bagaimana tugas itu berkaitan dengan tugas lainnya. 3 hal penting rancangan pekerjaan. Yang pertama, rancangan pekerjaan harus mencerminkan penentuan tuntutan lingkungan. Yang kedua, mencapai hasil dan kepuasan pekerjaan yang maksimal. Dan yang terakhir, para pelaksana harus mampu berperan menjadi umpan balik.
faktor yang mempengaruhi rancangan pekerjaan, yaitu yang pertama faktor organisasional, yang kedua faktor lingkungan, dan yang terakhir faktor perilaku. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.